Belum lama ini Astra Honda Motor meluncurkan model terbaru dari generasi anyar ke-6 dari Scoopy. Sejak diluncurkan pertama kali pada 2010 silam, skutik ini tetap membawa DNA yang sama, namun mengikuti tren pasar agar tetap bisa diserap oleh konsumen. Dan gak lama dari momen peluncurannya pada awal November lalu, di akhir November kemarin, Honda mengajak Auto.com buat jajal Scoopy terbaru di Bali. Nah, Bali dipilih jadi lokasi pengetesan karena daerah ini disebut sebagai wilayah yang berkontribusi banyak bagi penjualan Scoopy. Nggak heran sih, sebab desain yang retro jadi pilihan menarik buat konsumen atau turis tempat untuk hunting tempat-tempat seru atau wisata di Pulau Dewata. Halo semua, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya kita langsung mencoba all new Honda Scoopy di Bali langsung, karena daerah ini menjadi salah satu populasi terbanyak untuk peredaran dari Honda Scoopy. Jaraknya nggak jauh, tapi kita bisa merasakan impresi berkendara dari generasi ke-6 Honda Scoopy ini. Gimana rasanya? Tonton videonya sampai selesai. Oke, jarak tempuh saat pengetesan nggak jauh-jauh banget. Kira-kira cuma 19,6 km aja dengan durasi riding 1 jam. Tapi terbilang relevan karena situasi lalu lintas saat itu lumayan macet. Ridingnya start dari Jimbaran Hub ke Sunset Road, Kuta, terus ke Seminyak dan berakhir di Pantai Peti Tengget. Kami kebagian coba varian yang paling tertingginya, stylish, yang per Desember ini dijual 23,3 jutaan on the road Jakarta. Nah teman-teman, itu tadi hasil perjalanan dengan si all new Scoopy. Memang jaraknya terlalu singkat, nggak sampai 20 km dari Jimbaran sampai ke daerah Uluwatu sini. Tapi cukup menggambarkan situasi penggunaan di dalam kota, karena memang tadi di Bali situasi lalu lintasnya sangat macet. Dan keuntungan dari all new Scoopy ini adalah sekarang bobotnya jauh lebih ringan, sekitar 1 kiloan ya, yang membuat handling motor ini sekarang jadi lebih gesit, lalu juga lebih lincah. Cocok banget mungkin buat konsumen wanita ya, karena memang bobotnya ringan dan juga posisi berkendaranya yang ideal untuk rata-rata konsumen di Indonesia yang kira-kira 160 sampai 175 cm. Nah, buat saya sendiri juga kaki bisa mendapat dengan sangat sempurna, dan yang berubah dibandingkan dengan kali sebelumnya adalah area stang ini yang memang terasa lebih sedikit tinggi, juga segitiga berkendara jadi lebih baik. Yang membuat faktor kenyamanan meningkat juga adalah joknya ini juga empuk, lalu tebal. Ini seakan mengcover seluruh area bokong dengan sangat sempurna di bagian sininya. Lalu juga floor decknya juga lebar ya teman-teman. Ini ukuran size 45 juga masih menyisakan space yang sangat baik. Nah, untuk performanya memang tidak berbeda dengan Scoopy yang sebelumnya, karena memang satu basis dengan mesin dari Honda Beat. Dia punya karakter overstroke yang cocok banget untuk penggunaan dalam kota, karena memang tenaga dan powernya, termasuk juga dengan torsinya, ini melimpah dari putaran mesin bawah sampai ke tengah, yang memang lebih banyak digunakan di stop and go, apalagi dengan situasi lalu lintas yang macet ataupun yang padat. Nah, dengan pengurangan bobot sampai 1 kg, kira-kira yang varian standar 93 dan varian yang paling tertingginya 94 kg, ini juga berdampak pada konsumsi bahan bakar yang cukup baik. Jadi tadi sekitar 19,6 kilo ya perjalanan macet dengan rata-rata kecepatan sekitar 40-60 km per jam. Ini dapat di 68 km per liter. Memang belum bisa dijadikan acuan, tapi ini udah bisa digambarkan lah seberapa irit konsumsi bahan bakar dari all new Honda Scoopy ini. Nah, itu tadi first ride, impresi perdana sebenarnya ya, karena memang nggak terlalu jauh untuk pengetesannya, tapi semoga menjawab untuk teman-teman yang masih penasaran bagaimana rasa berkendara dari all new Honda Scoopy. Nanti kita pinjam lagi di Jakarta, kita lebih detailin lagi apa aja kekurangan ataupun kelebihan dan juga selling point ditawarkan dari generasi ke-6 Honda Scoopy ini. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kamu soal motor ini? Sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.